5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Apakah kalian bersemangat untuk belajar hari ini? Kak Citra berharap kalian semangat ya, karena Kak Citra juga semangat nih belajar bersama adik-adik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. "Lani, ayo tangkap bola operanku." Aduh, ternyata adik-adik operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya," kata Benny. "Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu." "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola." "Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini." Itu tadi percakapan antara Benny dan Lani yang sedang bermain kasti. Tanpa disengaja Benny melempar bolanya terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Benny berani meminta maaf kepada Lani atas kesalahannya. Di sini Lani sebagai teman yang baik juga memaafkan kesalahan dari Benny. Adik-adik, siapa yang meminta maaf dalam percakapan tadi? Ya, yang meminta maaf adalah Benny. Lalu mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena melempar bola kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Adik-adik, di sini juga ada percakapan antara Dayu dan Benny. Yuk kita simak adik-adik. "Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja?" tanya Benny. "Maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani." "Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu." "Sama-sama Benny." Di sini Benny meminjam penggaris kepada Dayu, tetapi ternyata penggarisnya itu dipinjam oleh Lani. Jadi Dayu meminta maaf dan memberitahu kepada Benny bahwa penggarisnya dipinjam oleh Lani. Adik-adik, saat kalian meminjam barang orang lain, kalian harus meminta izin terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tidak meminta izin, nanti yang mempunyai barang malah mencarinya adik-adik. Siapa ya yang meminjam barang aku? Misalnya meminjam pensil. Jadi kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Di sini musyawarah Benny dan teman-temannya untuk menentukan permainan. "Bagaimana kalau bermain bola kasti?" kata Udin. "Setuju." "Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti," kata Benny. Jadi mereka ini sedang bermusyawarah atau berdiskusi menentukan permainan apa yang akan mereka mainkan. Adik-adik, perilaku di atas itu sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana ya bunyinya? Nah, sila keempat Pancasila ini disimbolkan oleh kepala banteng. Bunyinya bagaimana adik-adik? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Adik-adik, saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainannya. Ada anak yang mungkin ingin bermain galasin, ada juga anak yang ingin bermain kelereng, mungkin ada anak yang ingin bermain boneka, bermain kasti, dan lain sebagainya. Perbedaan pilihan permainan itu dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah itu apa, Kak Citra? Nah, musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi di situ ada kesepakatan yang diambil adik-adik. Misalnya kalau bermusyawarah menentukan permainan apa. Nah, tadi kan ditentukan bahwa permainannya akan bermain kasti. Berarti mereka sepakat untuk bermain kasti. Musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah 1. Musyawarah menentukan tempat bermain dan permainannya adik-adik. Itu contoh penerapan sila keempat. Lalu musyawarah menentukan aturan permainan. Itu juga sesuai dengan sila keempat. Mendengarkan pendapat saat teman itu mengemukakan pendapatnya pada waktu musyawarah. Jadi misalnya Benny sedang mengemukakan pendapat bahwa dia ingin bermain kasti. Nah, teman-temannya harus mendengarkan, tidak boleh menyela atau tidak boleh marah-marah atau tidak boleh juga memotong pembicaraan teman kita saat mereka mengeluarkan pendapat. Berarti ini sudah menerapkan sila keempat Pancasila. Benny senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Benny ikut gotong royong. Pernahkah adik-adik melakukan gotong royong? Nah, dengan gotong royong atau kerja bersama ini, segala pekerjaan kita akan terasa lebih ringan adik-adik karena dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan kita pun akan cepat selesai. Adik-adik, Benny dan teman-teman memang senang bermain. Benny juga senang berolahraga. Setiap hari Benny melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Benny biasanya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Sebelum berolahraga adik-adik, kita itu sebaiknya melakukan pemanasan. Pemanasan itu membuat tubuh kita siap saat berolahraga. Jadi dengan pemanasan itu harus dilakukan karena yaitu tadi mempersiapkan tubuh kita untuk siap berolahraga. Nah, pemanasan ini harus dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki gerakannya adik-adik. Pemanasan akan mencegah kita dari cedera, misalnya kram otot. Jadi adik-adik sebelum pemanasan, sebelum berolahraga itu kalian harus pemanasan. Misalnya sebelum kalian berenang, kalian harus pemanasan dulu. Jadi bergerak-gerak dulu sebelum kalian masuk ke dalam air. Jadi melenturkan tangan, kaki, kepala kita, punggung kita ya. Supaya apa? Tubuh kalian, otot kalian itu siap untuk berolahraga. Jadi menghindarkan kita dari cedera otot. Nah, di sini ada gerakan olahraga yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Yang pertama adalah gerakan geser ke samping kiri, juga gerakan ke samping kanan. Jadi ke samping kiri, geser ke samping kiri, ke samping kanan ya. Itu gerakan pertama yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Lalu gerakan berikutnya Benny melakukan gerakan meloncat ke depan. Nah, coba adik-adik lakukan gerakan meloncat ke depan. Beberapa loncatan kalian lakukan. Itu untuk memperkuat otot kalian. Dan berikutnya Benny dan teman-temannya ini melakukan gerakan guling ke depan atau disebut juga roll depan. Ini harus menggunakan matras ya adik-adik karena ini termasuk dalam senam lantai yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk melakukan ini kalian harus diawasi oleh orang dewasa.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.